Bicara mengenai rebellion atau pemberontakan sebenarnya bukan hal yang asing ya. Kalau kita lihat dari sejarah zaman-zaman di Alkitab banyak sekali terjadi pemberontakan anak terhadap orang tua maupun orang tua sendiri gitu ya. Dari sudut pandang saya, pemberontakan anak ini bisa terjadi dari berbagai macam sumber. Yang pertama, mungkin karena anak merasa ada generation gap yang membuat mereka tidak bisa memahami lagi cara berpikir orang tua. Demikian juga sebaliknya. Contoh, saya dalam keluarga saya, kami ini berdelapan bersaudara. 7 perempuan. Ayah saya adalah seorang yang sangat keras dalam mendidik kami. Ajaibnya, tidak ada satu pun dari antara kami yang berani untuk bicara balik pada saat kami dinasihati. Dan itu terjadi sampai kami menikah. Namun kalau saya melihat anak saya sekarang, keadaannya 180 derajat bedanya. Ketika kami sebagai orang tua bicara 1 kalimat, mereka akan bicara 5 kalimat. Adanya gap generation ini membuat kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup di masa lalu. Kita harus tahu apa dan bagaimana cara kita menempatkan diri di depan anak-anak kita. Rebellious atau rebellion ini bisa menjadi satu spirit apabila tidak ditangani sejak dini. Sebenarnya dari masa anak-anak kecil, sifat ini sebenarnya sudah ada kalau kita perhatikan. Ketika mereka diminta untuk makan sayur, biasanya mereka udah rebel. Dan saat itu dengan gampangnya kita hukum, ya kan? Namun seiring berjalannya waktu, hal ini nggak bisa lagi kita tetapkan. Kemarin kira-kira beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah keluarga ya yang datang kepada saya. Anaknya ini baru usia 5 tahun. Tapi pemberontakannya luar biasa. Apa yang dilakukan? Ketika harus mengerjakan PR, buku dibuka, dia tutup. Ketika dia harus mengasihi adiknya, yang dia lakukan, dia justru melakukan yang sebaliknya. Dia ingin menunjukkan siapa yang memiliki kuasa dalam rumah. Nah, tips yang pertama yang ingin saya katakan adalah orang tua harus tahu porsinya. Menjadi orang tua adalah pemegang otoritas tertinggi dalam keluarga. Namun tidak artinya kita harus bersikap otoriter. Otoritas di tangan kita, tapi kita tetap harus fleksibel menyesuaikan zaman. Supaya gap generation ini bisa ditanggulangi. Caranya bagaimana? Belajarlah untuk menempatkan diri kita di masa sekarang. Yang kedua, jangan pernah menyamakan apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita menjadi satu pola asuh yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Karena hal itu sudah tidak akan relevan lagi. Akan ada baiknya apabila kita diam sejenak, menghentikan semua nasihat-nasihat itu dan mulai dengan melakukan action. Hal yang kedua ini sangat penting. Mengapa? Karena anak-anak zaman sekarang mereka sudah muak sepertinya dengan semua perkataan-perkataan dan nasihat. Mereka lebih memilih untuk melihat. Jadi seringkali kita sebagai orang tua ini fasih sekali membagikan pengalaman masa lalu. Dan tidak pernah berhenti di situ. Kita ulang terus menerus. Tahukah Anda bahwa anak-anak itu tidak akan menyerap apa yang kita ceritakan. Tapi yang mereka serap adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan keseharian kita. Apabila Anda melihat anak-anak Anda kurang bertanggung jawab, yuk kita cek diri kita. Sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita? Atau kita pun sama suka menyuruh-nyuruh. Tapi kita nggak mau anak kita nyuruh-nyuruh dan tidak melakukan tugasnya. Terkadang kita lupa bahwa kita adalah sampel yang berjalan, yang setiap saat dilihat oleh mereka. Tips yang ketiga, mengapa rebellious ini harus ditanggulangi awal-awal? Karena semua ada masanya. Orang tua harus aware ini.
Apabila kita tidak menanggulanginya dari sekarang, maka rebellious yang kronis saya sebutnya itu lebih sulit untuk diatasi. Bagi saya, pemberontakan, rasa tidak puas, rasa marah kepada situasi yang ada, rasa tidak terima karena seakan-akan selalu disalahkan, itu membuat anak-anak menjadi sedikit apatis terhadap kita para orang tua. Namun, mari saya ajak semua orang tua untuk aware bahwa apapun yang dirasakan anak Anda tetap harus bertindak sesuai dengan fase-fase mereka. Jangan biarkan anak Anda melampaui batas yang ada. Bagaimana caranya? Menurut saya, nasihat yang diberikan harus sepadan dengan apa yang Anda lakukan. Jadi, tetaplah menjadi orang tua yang konsisten. Tips yang terakhir, yang keempat, perbanyaklah doa. Saya percaya kita sebagai orang tua sulit sekali mengontrol emosi saat menghadapi pemberontakan anak-anak kita, bukan? Satu-satunya cara untuk kita bisa mengontrol diri adalah perbanyak doa. Sebut nama anak-anak kita dalam doa-doa kita. Mungkin pada saat kita berdoa air mata kita mengalir untuk mereka. Ingat, tidak ada yang sia-sia. Tuhan mendengar dan Tuhan pasti akan bukakan jalan. Jangan pernah menyerah dengan tingkah laku anak-anak kita yang sepertinya tambah lama tambah menyebalkan. Ingat bahwa doa memiliki kuasa yang besar, lebih besar daripada kuasa pemberontakan mereka. Dan buat anak-anak, saya ingin berpesan bahwa sesungguhnya hidup ini tidak bisa selalu ada seperti yang kalian harapkan. Kalian selalu ingin orang tua itu ngertiin kalian. Kalian ingin orang tua itu tidak menyalahkan kalian. Kalian ingin orang tua itu stop berbicara atau memberikan nasihat. Listen well. Pada saat kita menaruh semua harapan-harapan kita itu dan ternyata kenyataannya tidak demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melihat kondisi yang ada, realita yang ada, dan mau belajar menerimanya. Saya punya sebuah cerita. Ada seorang bapak. Bapak ini memiliki sebuah mobil. Suatu hari mobilnya keserempet. Lalu dia ditanya sama tetangganya, "Pak, mobilnya kok penyok, kenapa?" "Iya, ini diserempet." "Diserempet sama siapa?" "Saya tahu orangnya sih. Tadi saya sudah pegang KTP-nya juga." "Oh, baiklah." 5 tahun kemudian orang yang sama nih nanya, "Pak, mobilnya kok masih penyok, Pak?" "Iya, ini 5 tahun yang lalu diserempet." Pertanyaan saya, dalam hal ini siapa yang bodoh? Kejadian 5 tahun yang lalu mungkin benar adalah satu kesalahan yang dibuat oleh si penabrak. Tapi kejadian sekarang membiarkan mobil itu tetap penyok, kesalahan siapa? Kesalahan sang empunya mobil, bukan? Dengar baik anak-anak. Mungkin papa, mama, ayah, ibu kalian pernah menyakiti kalian. It happened. Ya, mungkin itu salah mereka. Namun apabila itu sudah berlalu bertahun-tahun lamanya dan kalian tetap menyimpan rasa sakit hati itu yang membuat kalian ingin selalu memberontak setiap ingat peristiwa itu. Siapa di sini yang kurang berakal? Siapa di sini yang kurang bijaksana? Kita. Oleh karena itu, mari saya ajak, di saat hati ini rasanya ingin memberontak, gak terima. Rasanya dengan pemberontakan ini kita puas. Kita bisa membuat orang tua kita pusing 7 keliling. Hal itu sia-sia. Yang terbaik adalah beresi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ampuni, selesaikan, dan berhenti sampai di situ. Buka lembaran yang baru. Lihat posisi orang tua dan bagaimana pandangan mereka dengan kacamata mereka
taruh dirimu dalam sepatu mereka. Karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang menginginkan hal yang terjelek untuk anak-anaknya. Dan berusahalah untuk memahami. Saya sangat percaya karena saya sudah mengalami masa-masa ini. Masa-masa pemberontakan, masa-masa di mana anak sulit sekali untuk dikasih tahu. Saya pernah mengalaminya. Namun percayalah, kita tidak akan pernah berada di fase itu selamanya. Hidup ini terus berjalan maju. Oleh karena itu, ayo gandeng anak kita yang sekarang ini sedang menjengkelkan itu. Gandeng orang tua kita yang ngeselin luar biasa itu. Bersama-sama sepakat, ayo kita tutup lembaran yang sudah terjadi. Maju ke depan dengan lebih baik. Doakan. Saya sangat percaya dengan kuasa doa. Biarlah semoga semua tips-tips yang sederhana ini, yang kelihatannya klise tapi sungguh tidak mudah untuk dilakukan. Khususnya di saat kita sedang mengalaminya. Kita berusaha melakukannya dengan kasih daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Saya percaya, terlalu percaya. Tuhan ikut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan buat keluarga Anda bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan masa depan yang indah dan penuh harapan. Pegang itu baik-baik dan percaya Tuhan pasti sanggup menggenapi rancangannya dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa bersama-sama menghadapi masa-masa yang sulit ini.